Shalom, puji Tuhan, kita masuk dalam renungan pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk berkat waktu yang boleh kami terima pada hari ini, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya itu semua dimeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati setiap hati dan setiap telinga yang mendengar. Tuhan berkati kami yang Kau pakai untuk membicarakan firman-Mu. Kau berkati semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat menarik, saudaraku, di mana kita akan mengambil sebuah judul adalah Science dan Bible. Ya, jadi kadang-kadang ilmu pengetahuan atau sains itu juga mungkin beberapa dari saudara menganggap bertentangan dengan Bible. Tapi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan berikan, maka saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana kita bisa melihat sains dan Bible itu tidak bertentangan, saudara. Yang pertama kita akan melihat bahwa tata surya atau galaksi ya, antariksa, luar angkasa ya kita bicara. Itu dikatakan adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, sebuah matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Kita bicara galaksi Bima Sakti ya. Ternyata usianya itu menurut penelitian sains itu adalah 4.571 miliar tahun, saudara. Jadi sangat tua sekali ya. Ya, bintangnya adalah matahari, dan kita tahu bahwa kita berada di dalam galaksi Bumi Sakti. Padahal masih ada galaksi-galaksi lainnya yang jumlahnya miliaran. Jadi kita sih kalau dibandingkan dengan itu semua, kita itu lebih kecil daripada debu. Ya, sangat tidak berarti. Ya. Tetapi kalau kita melihat, seringkali kita membaca Alkitab, kita terus mengatakan dengan interpretasi kita bahwa ternyata bumi ini usianya tidak setua itu. Tapi padahal sains mengatakan bumi itu galaksi ya. Galaksi tata surya itu ternyata 4.571 miliar tahun. Nah, ini sesuatu yang perlu nanti dijelaskan. Dan Alkitab ini ternyata tidak salah, saudara. Tapi seringkali kalau kita belum tahu mengenai kebenarannya, kita suka-sukanya menghakimi bahwa Alkitab ini tidak benar. Sedangkan sebetulnya kita sendiri yang belum tahu, karena Tuhan belum membukakan kepada saudara dan saya. Tapi hari ini kita akan belajar banyak dari firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai kebenaran hakiki, yaitu kebenaran daripada Alkitab. Nah, kita juga tahu bahwa dinosaurus itu hidup pada zaman jauh sebelum manusia itu katakan ada ya. Dikatakan di sini masa Mesozoikum atau zaman pertengahan yang berlangsung setelah masa Paleozoikum dan sebelum masa Kenozoikum atau Neozoikum pada ion Phanerozoikum. Jadi masa Mesozoikum itu berlangsung kira-kira 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Jadi sangat jauh hari sebelum ini ya. Bahkan beberapa fosil yang ditemukan mengenai mamut itu memang dari zamannya dinosaurus, itu memang tua sekali, saudara. Nah, ini sesuatu yang juga harus nanti kita jelaskan di firman Tuhan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai Alkitab. Berapa kira-kira umurnya Adam? Maksudnya berapa lama, berapa tahun yang lalu Adam itu diciptakan oleh Tuhan? Kan dikatakan Adam itu manusia pertama. Ya, kalau kita telusuri secara matematika itu ketemunya kurang lebih 7.000-an tahun ya, bisa lebih. Karena tidak ada persisnya. 7.000-an tahun. Sedangkan kita lihat fosil manusia tertua yang berbentuk tulang rahang yang ditemukan di situs paleoantropologi Bukit Uraha di Malawi, itu dikatakan fosil manusia tertua di dunia dengan usia antara 2,3 juta sampai 2,5 juta tahun umurnya.
Loh, kok beda banyak sekali? Nah, ini sesuatu yang perlu kita jelaskan. Fosil manusia 2, juta tahun usianya. Pada Alkitab ditulis kurang lebih manusia itu, Adam itu 7.000 tahun yang lalu diciptakan. Kok beda banyak ya? Saudara, kita mulai masuk kepada Kejadian 1 ayat 1 ya. Dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dikatakan bahasa Inggrisnya heavens, bahasa Ibraninya samayim ya, bentuk jamak dari sorga, ya sorga-sorga, dan bumi. Jadi pertama kali itu Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Sorga itu alam yang tidak kelihatan, bumi itu alam yang kelihatan. Sorga berupa 3 tingkap ya. Tingkap pertama adalah atmosfer yang kita lihat, tingkap kedua di luar itu atau luar angkasa, tingkap ketiga adalah dimensi yang Tuhan berada. Ya, dimensi yang tidak kelihatan, dimensi yang dikatakan bala tentara sorga itu diciptakan. Nah, tentunya Tuhan menciptakan alam tidak kelihatan itu komplit dengan semua bala tentaranya ya, termasuk para malaikat itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu ada di alam yang tidak kelihatan atau heavens atau sorga. Itu Kejadian 1 ayat 1, saudara. Nah, ini kita tidak tahu kapan ini Tuhan melakukan ini. Bisa juga kalau kita sinkronisasikan dengan sains, itu dikatakan permulaan dari semua ini adalah Big Bang. Big Bang itu dari tidak ada, tahu-tahu bom, ledakan besar, dan terbentuklah dengan proses berjalannya waktu sistem tata surya, galaksi, bima galaksi, bahkan dengan miliaran galaksi atau benda-benda luar angkasa yang lainnya. Itu mulainya dari Big Bang. Kalau kita coba dimengertikan dengan Kejadian 1 ayat 1, bisa dikatakan bahwa di Kejadian 1 ayat 1 itu Allah menciptakan pakai bahasa Ibraninya bara. Bara itu artinya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Big Bang itu kan dari tidak ada. Energi yang menjadi meledak, menjadi sangat luar biasa besarnya, meledak menjadi tata surya. Oleh karena itu sains mengatakan Big Bang. Itu awal mula dari kehidupan dari tata surya secara keseluruhan. Kalau kita interpretasikan ke Kejadian 1 ayat 1, kenapa saya interpretasinya ke Alkitab? Karena Alkitab ini pasti benar, saudara. Itu adalah keyakinan kami sebagai anak Tuhan, bahwa apa yang ada di Alkitab itu merupakan kebenaran. Nah, kita interpretasikan itu, lalu kita beranjak masuk ke Kejadian 1 ayat 2. Di Kejadian 1 ayat 2 ini ada penerjemahannya seperti ini. Saya katakan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia itu dikatakan bumi tidak berbentuk ya, dan kosong, dan kegelapan menyelimuti. Itu kalau bahasa Inggrisnya ngomong gini, and the earth was without form and void, hampa ya, and darkness was upon the face of the deep. Jadi kegelapan semata-mata ya. And the Spirit of God move upon the face of the waters. Jadi banyak air, ada kegelapan, ada jurang ya, ada kekosongan ya, tidak berbentuk. Nah, padahal kita semua tahu ketika Allah menciptakan sesuatu, tentunya apa yang diciptakannya adalah baik adanya ya. Nah, ini sesuatu yang saudara dan saya perlu cermati dan amati, karena ini sangat penting, saudara. Sangat penting untuk pengertian ke depan. Sebab di Yesaya 45 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain ya. Jadi kuncinya apa? Tuhan menciptakan bumi itu bukan untuk kosong, tapi untuk didiami. Padahal di Kejadian 1 ayat 2 ternyata bumi itu kosong, tidak berbentuk. Roh Allah melayang-layang. Jadi kayaknya Tuhan menciptakan ayat 1 ayat 2-nya kok hancur gitu ya. Kok gak karu-karuan. Kok semerawut ya. Gambarannya seperti itulah. Sesuatu yang terjadi antara Kejadian ayat 1
1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Nah, beberapa teori teologi mengatakan ini adalah yang dinamakan gap teori, ya. Ada satu jeda waktu yang kita semua tidak tahu berapa lama antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2. Kita tidak tahu itu beda waktunya berapa lama. Tapi jelas itu ada sesuatu yang terjadi. Dan apa itu yang terjadi? Kita akan melihat. Kita akan melihat, saudara. Ada banyak kitab yang menulis, ya, bukan cuma satu kitab, tapi di sini kita akan membahas 3 kitab di luar kitab Kejadian yang menunjukkan sesuatu yang bisa membuat kita mengambil kesimpulan. Ya, tentunya kita semua tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan bala tentara sorga atau para malaikat, itu ada yang dinamakan Lucifer. Ya, Lucifer ini dikatakan adalah malaikat yang top, ya, yang luar biasa. Ini ada ayatnya ini. Kita lihat di Yeskiel 28, ya. Yeskiel 28 mulai ayat 12. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hai anak manusia, ucapkanlah sesuatu ratapan mengenai Raja Tirus. Nah, Raja Tirus ini bicara mengenai Lucifer. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Dikatakan Lucifer itu penuh kesempurnaan, penuh hikmat, maha indah. Ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatanya pun terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi gambarannya adalah Lucifer ini ternyata melayani Allah secara langsung, ya. Dikatakan dia itu begitu indahnya, begitu berhikmat, ya. Orang berhikmat kan orang pandai, ya. Begitu sempurna dikatakan. Lalu katakan di ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Bercahaya, ya. Dalam versi Inggrisnya kita kalau baca ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seluruh badannya Lucifer ini terbentuk dari perhiasan yang bentuknya itu seperti alat musik. Sehingga kalau dia berjalan itu membentuk suatu suara pujian penyembahan. Oleh karena itu katakan Lucifer adalah malaikat Tuhan yang tugasnya memuji-muji Tuhan. Ya, sebelahnya kerub. Nah, ini gambaran dari Lucifer. Jadi ternyata apa? Lucifer diciptakan luar biasa. Dikatakan di ayat 15, engkau tak bercelah dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi ternyata pada akhirnya Lucifer ini berbuat curang. Ya. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Nah, ini penting, saudara. Kita semua tahu Lucifer memberontak, dia ingin naik tinggi menjadi seperti Allah, tetapi Tuhan menghukum dia, melemparkannya ke bumi, ya. Tapi kok di sini dikatakan ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi ternyata ketika Lucifer dihukum, dilemparkan di bumi, itu ada raja-raja yang bisa melihat bahwa Lucifer ini kena hukuman. Ini sesuatu yang menarik, saudaraku, ya. Setelah kitab Yeskiel kita masuk ke dalam kitab Yesaya. Ternyata di Yesaya juga ditulis, saudara. Yesaya 24 ayat 17. Ya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan terperangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Jadi tingkap-tingkap langit terbuka, berarti atmosfernya terbuka dan bumi ini, dasarnya bumi tergoncang, ya, gempa bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk,
dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat ia reba dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ini bicara siapa nih? Pemberontakannya ya, dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat ia reba dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ayat 21 ya. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Jadi Tuhan menghukum tentara langit di langit berarti apa? Tuhan menghukum malaikat sorga yang sepertiganya memberontak ikut Lucifer. Tapi yang menarik ada apa lagi? Dan raja-raja di bumi, di atas bumi. Nah, ini kalau lihat berarti apa? Ada penduduknya bumi itu waktu itu. Apakah itu nanti waktu zaman akhir? Oh enggak, saudara. Zaman akhir di Wahyu 12, di Wahyu 12 ayat 20, di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan bahwa semua manusia yang mati, yang hidup semua dikumpulkan menghadapi tata putih besar. Enggak dikatakan ada penghubungan malaikat, enggak. Tapi manusia yang dibangkitkan, dihukum. Nah, tapi di sini dikatakan raja-raja bumi di atas bumi, juga tentara langit yang dihukum. Jadi bukan kejadiannya kiamat, saudara. Terus ayat 22, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Intinya apa? Ya tersipu-sipu tidak ada, bulannya hilang. Matahari terik itu akan hilang teriknya. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Nah, dari dua kitab yang kita baca, kitab Yeskiel mengenai Lucifer, yang akhirnya Lucifer itu dihukum dilempar ke bumi, dan kitab Yesaya 24 ini yang mengenai bagaimana dia pemberontakannya itu dilemparkan di bumi, dihukum sama-sama dengan orang-orang. Ya, sekarang kita akan beranjak lagi. Kenapa? Masih ada. Kita baca di, kalau di sini ada pilihannya, kita bisa baca di Yesaya lagi ya. Setelah itu baru kita masuk ke kitab Ayub. Di Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ini bicara mengenai Lucifer, saudara. Jatuh dari langit, dilemparkan sama Tuhan, dihukum di bumi. Bintang timur, putra fajar, Lucifer, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dikatakan Lucifer mengalahkan bangsa-bangsa, berarti bumi pada waktu itu ada penduduknya. Yesaya 14 ayat 13 mengatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bicara mengenai Lucifer. Lucifer tuh kepingin menjadi seperti Tuhan, melebihi Tuhan. Jadi kalau diambil satu analisa, kejadian Lucifer ini diceritakan di beberapa kitab mengenai bagaimana pemberontakan dia, bagaimana dia dihukum, dilemparkan ke bumi. Di Yesaya 15 dikatakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Jadi Lucifer itu diturunkan ke dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi di dalam kuburannya orang-orang yang sudah mati ternyata ada penjara yang bisa memenjarakan malaikat-malaikat Tuhan yang memberontak. Jadi bukan sekedar warga bumi yang memberontak, tapi malaikat-malaikat Tuhan itu penjaranya khusus. Namanya penjara yang paling dalam itu namanya Tartarus. Itu ada, saudara. Di Perjanjian Baru disebut. Nah, terus di ayat 16 dikatakan, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ayat 18, semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Ini bicara mengenai Lucifer yang dibuang ke bumi, dihukum ke bumi. Dan dia secara khusus dihukum
demikian jeleknya. Tetapi dikatakan ada orang-orang juga yang di sana, yang juga di dunia orang mati. Nah, kesimpulannya, karena di Yesaya 45:18 Tuhan mengatakan bumi diciptakan tidak untuk kosong, tetapi untuk dihuni. Berarti apa? Pertama kali ketika Tuhan menciptakan sorga dan bumi, itu Tuhan sudah menciptakan, saya tidak boleh katakan manusia, mungkin orang-orang ditemukan fosilnya rahang dikatakan sebagai manusia tertua. Karena dikatakan manusia ini sangat spesial di mata Tuhan, karena manusia diciptakan segambar dan serupa. Orang-orang itu yang dikatakan fosilnya ketemu usianya jutaan tahun ya, ratusan ribu tahun, itu mungkin rahangnya bentuknya seperti manusia ya, monyet pun bentuknya rahangnya seperti manusia. Tetapi kita tidak tahu apakah dia diciptakan segambar serupa, karena apa? Alkitab tidak menulis. Cuman Alkitab ngomong bumi itu diciptakan tidak untuk kosong, tapi untuk didiami. Dan 3 kitab yang kita baru baca itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada penduduknya. Waktu Lucifer dihukum di bumi, waktu Lucifer sebagai bintang fajar, bintang timur yang dilemparkan ke bumi dihukum, itu ada yang menyaksikan. Berarti apa? Ada orang yang sudah ada sebelum Kejadian 1 ayat 2. Antara Kejadian 1 ayat 2 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada jeda waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Yang mana itu banyak hal terjadi, dan ketika hal itu terjadi, nyambungnya adalah di ayat 2 itu. Bumi gelap, kosong, tidak berbentuk. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu yang terjadi. Tapi di tengah-tengahnya itu ada proses Lucifer memberontak. Kenapa dia memberontak? Karena dia ingin tinggi seperti Allah. Dia tuh istilahnya, kalau kita ngambil kesimpulan bahwa dia tuh sebetulnya dikasih bumi untuk dia kelola. Lucifer mungkin jadikan wakilnya Tuhan untuk mengelola bumi. Tapi tetap karena dia yang mengelola, kan dia jaga, dia kan ibaratnya selalu memuji-muji Tuhan di dekatnya kerub. Tapi dikatakan dia itu curang dalam dagangnya. Dia mungkin melakukan banyak hal yang membuat dia tuh menguasai semua penduduk di bumi pada waktu itu. Sehingga apa? Ketika dia dihukum, semua penduduk itu juga diikut dihukum. Hancur total, bumi hancur total. Kalau kita ngomong Kejadian 1 ayat 2, bumi itu hancur total. Tidak ada kehidupan. Semua habis. Dan itu dijelaskan di Yesaya, di Yeskiel, dijelaskan jelas sekali bahwa ketika Lucifer dihukum di bumi, ternyata apa? Ada penduduknya. Tapi semua habis. Kejadian 1 ayat 2, bumi gelap, kosong, tidak berbentuk. Void itu hampa, kosong. Bukan cuma sekedar empty. Empty sama void nah sama. Kalau kita bicara gelas kosong itu empty. Kalau kita bicara gelas void itu seperti luar angkasa, hampa. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat lagi satu lagi ya, kita lihat di Ayub, kitab Ayub. Ternyata kitab Ayub juga menulis, saudara. Menulis sesuatu yang tidak bertentangan, bahkan mendukung dengan apa yang baru kita bicarakan. Kita mulai dengan Ayub 9 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar-bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ini pernah terjadi enggak? Yang namanya gunung itu dipindah-pindah terus dibongkar-bangkir ya, Tuhan marah, bumi digeser sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ya, mirip dengan tadi yang kita bicara di Yesaya 14 kalau tidak salah. Yesaya 24. Yang mengatakan buminya juga bergoyang. Ayat 7, Ayub 9 ayat 7, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit. Ternyata matahari itu pernah diperintah supaya tidak terbit. Nah, selama kita baca Alkitab kehidupan manusia, pernah tidak matahari tidak terbit? Ternyata tidak pernah. Yang pernah kita tahu itu adalah ketika perang antara bangsa Israel melawan bangsa Amalek yang dipimpin oleh Musa. Ketika dia mengangkat tongkatnya Musa, maka matahari itu tidak terbenam. Matahari itu terus naik terik sehari-harian sampai bangsa Amalek dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi di sini dikatakan apa? Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Bintang-bintang dikurung dengan meterai. Berarti apa? Ya wis hilang, dikurung hilang, sudah tidak
nggak lewat ya. Kalau sekarang kita bicara bumi itu ada atmosfernya. Ketika bintangnya dikurung, matahari nggak boleh terbit. Matahari itu memberikan kita panas. Ketika tidak adanya panas, tidak adanya atmosfer yang menutupi bumi, apa yang terjadi? Semua penduduk makhluk hidup di bumi langsung mati mendadak. Saudara tahu mati mendadak? Langsung mati karena matahari yang begitu panas tahu hilang. Dan tidak ada panas lagi. Kalau tidak ada panas, kita tahu luar angkasa apa yang terjadi. Luar angkasa itu dingin. Dingin sekali karena apa? Tidak ada sumber energi. Jadi itu yang dikatakan sudden death ya. Kita kalau baca ilmu sains pengetahuan itu beberapa fosil ditemukan mereka itu mati mendadak ya di Antartika, di kutub ya. Mereka mati mendadak bahkan waktu fosilnya ditemukan pun mereka dalam kondisi memangsa atau bahkan mangsanya itu masih di dalam saluran pencernaan mereka mengalami sudden death atau kematian yang mendadak. Ya, kita bicara mungkin kalau kematian dinosaurus secara sains itu kan dikatakan karena meteor jatuh sehingga bumi langsung mengalami satu shock terapi ya sistemnya sehingga apa? Dinosaurusnya punah. Nah, kejadian ini kalau kita panutkan ke Alkitab ya dikatakan bintang timur jatuh. Bintang timur bintang komet ya. Lucifer dihukum di bumi. Bumi hancur, dikatakan tiang bumi bergoyang, matahari tidak boleh terbit, bintang dikurung-kurung dengan meterai. Dikatakan yang seorang diri ayat 8 membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut yang menjadikan bintang biduk, bintang pelantik, bintang kartika dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terduga, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Itu adalah Tuhan Allah kita, saudara. Dan kita lihat bahwa oh ya ternyata dinosaurus yang sekian puluh juta tahun yang lalu memang benar ada. Tata surya yang berapa miliar tahun yang lalu itu memang benar waktu itu. Jadi jangan kita berpatokan bahwa ini mendekati 7.000 tahun baru semua diciptakan, enggak, saudara. Ini sudah terjadi seperti yang ditemukan oleh manusia menurut sains. Tetapi yang terjadi adalah pemberontakan Lucifer ini memakan korban. Sehingga apa? Sehingga masih bisa ditemukan fosil manusia yang usianya 2,3 sampai 2,5 juta tahun. Nah, kita tidak tahu itu dikatakan fosil manusia, tapi itu manusia enggak. Kita tidak tahu karena apa? Alkitab tidak mencatat. Cuma kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Lucifer dihukum di bumi, itu ada manusianya. Ada mungkin orang ya, manusia, inhabitants kalau bahasa Inggrisnya, yang mendiami penghuninya. Ya, kategori apa enggak tahu karena kalau manusia itu harus segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini penting, saudara. Sehingga apa? Sehingga apa yang ditulis di Alkitab itu tidak bertabrakan. Tapi bahkan sains itu ditemukan untuk mensupport kebenaran daripada Alkitab. Ya, ternyata apa? Matahari itu pernah dikurung, tidak terbit ya. Ternyata pernah ada meteor yang dikatakan meteor besar, bintang fajar jatuh ke bumi. Sehingga apa? Dinosaurus punah. Dinosaurus habis. Mati, punah, tidak ada. Yang dilihat cuma fosilnya aja. Nah, kita sekarang lanjut ya. Kejadian 1 ayat 3. Jadi setelah ayat 2, ayat 3. Ini sangat menarik, saudara. Dikatakan dalam bahasa Inggris King James Version ya. And God said, let there be light. And there was light ya. Dan Tuhan mengatakan, biarlah ada terang. Dan terjadilah terang. Maksudnya ya terang itu jadi ada gitu loh. Jadi bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi dibiarkan untuk ada kembali. Karena apa? Sebelumnya dikurung, matahari tidak boleh terbit. Matahari tidak boleh terbit dikatakan. Bintang-bintang dikurung. Ya, bahkan dikatakan bulan tersipu-sipu, teriknya matahari jadi hilang. Nah itu loh, ya. Jadi let there be light. Karena apa? Sebelumnya matahari tidak boleh terbit. Bukan belum ada, sudah ada, tapi tidak boleh terbit. Tapi ketika Tuhan mengajarkan restorasi, ya ini katakan restorasi, bukan penciptaan ulang.
tapi restorasi. Itu ya sudah, tidak dikurung lagi, ya sudah terbit toh. Dikatakan, let there be light and there was light. Biarlah ada terang, maka adalah terang itu. Ya, kita berikutnya kita langsung lompat di ayat 7. Ini bicara mengenai penciptaan cakrawala. And God made the firmament atau cakrawala. Made-nya pakai bahasa Ibrani-nya asa. Asa itu menciptakan sesuatu bukan dari yang tidak ada. Kalau dari yang tidak ada itu bara, ya seperti Big Bang. Dari energi yang berkumpul menjadi satu titik kecil, akhirnya meledak menjadi tata surya kita. Itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi ini made itu dari sesuatu dijadikan sesuatu ada. Jadi dibiarkan cakrawala itu kembali ada. Jadi kalau sudah dikurung bintang itu, atmosfernya kan jadi tidak ada. Sekarang dibiarkan menjadi ada lagi. Dibuatlah lagi apa itu namanya, atmosfer yang melingkar bumi. And divided the waters which were under the firmament from the waters which were above. Jadi dibedakan antara yang di bawahnya cakrawala akhirnya dengan yang di atasnya cakrawala. Dan terjadilah seperti itu. Maka bumi terbentuk menjadi seperti yang kita tahu sekarang. Ya. Kita lihat penjelasannya mengenai asa. Asa itu membuat cakrawalanya kembali menjadi. Jadi Tuhan itu merestorasi bumi. Setelah dia marah, buminya hancur dan si Lucifer itu dihukum di bumi. Maka dia merestorasi bumi supaya apa? Supaya dengan restorasi itu dia akan menciptakan pada hari yang ke-6 manusia itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa saudaraku? Supaya di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa manusia itu disuruh memenuhi bumi, ya, berkembang biaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah. Taklukkan siapa? Taklukkan Lucifer yang dihukum di bumi. Itu adalah gambaran daripada rancangan Allah terhadap saudara dan saya pada awalnya. Sehingga kita bisa melihat dari beberapa kitab yang kita jelaskan, ya, kitab Yesaya, kitab Yeskiel, kitab Ayub, juga kitab Kejadian, bahwa Alkitab itu tidak bertentangan dengan sains. Baiklah, saudara dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan saudara dan saya mulai daripada hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah kebenaran itu boleh termeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan memberitakan kebenaran daripada Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.